Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku masih ingin melanjutkan. Si Hao berkata dengan lembut. Jalan ini sangat sulit, dan mereka yang telah menginjaknya sejak masa lalu hampir semuanya mati, menghilang dari dunia ini setelah kekalahan mereka. Dia tidak mau berhenti di sini dan ingin mengambil langkah penting itu untuk melangkah ke jalan yang berbeda dari orang lain. Dia ingin mengalami pemandangan dunia yang berbeda. Kamu harus memikirkan semuanya. Kemungkinan kematiannya tinggi, jauh lebih besar dari pancaran harapan, sampai-sampai bisa dikatakan sebagai jalan menuju kematian. Qi Daolin dengan tenang mengingatkan. Dari sudut pandangnya, jenis harapan ini lebih seperti jenis godaan dan bukan fajar agung sejati. Jika dia bersikeras untuk melanjutkan, dia kemungkinan besar akan berakhir seperti yang sebelumnya, mencatat kekalahannya dengan darah. Tanpa menempuhnya, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu adalah jalan yang tidak bisa saya ambil? Jika saya perlahan-lahan meraba-raba, saya akan menemukan jalan yang berbeda. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia kemudian menatap Qi Daolin, dengan sungguh-sungguh menanyakan tentang jenis jalan yang diambil orang-orang kuno ini. Qi Daolin tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Ketika dia melihat bahwa Si Hao tenang dan damai, tidak melakukan ini karena terburu-buru, dia akhirnya mengangguk dan berkata, sepertinya saya harus mulai mencari murid lain. Si Hao sedikit terdiam. Orang ini menyerah begitu cepat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia pasti akan gagal dan mati? Qi Daolin menggerakkan lengan bajunya yang luas, dan dengan suara huala, setumpuk besar buku tulang jatuh, mengubur Si Hao di dalamnya. Ini semua adalah buku kuno yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Si Hao sangat terkejut. Buku-buku tulang menumpuk hingga ke gunung kecil, dengan potongan demi potongan tulang di mana-mana. Beberapa berwarna emas, beberapa putih keperakan, beberapa membawa energi ungu. Tidak satu pun dari mereka adalah benda biasa. Mereka menciptakan citra yang menguntungkan. Ada potongan tulang yang memberikan perasaan diri yang sebenarnya, sangat kuno tanpa sedikit kilau. Mereka membawa aura yang sangat kuno, dan tercatat di dalamnya adalah pengalaman dan jalan dari individu-individu penting di masa lalu. Si Hao mengambil sepotong acak dari buku tulang dan membacanya dengan cermat. Dia langsung tertarik. Kalender Laut Binatang, tahun 936.852, Kunyu lahir membawa diagram surgawi yang menerangi semua. Ketika Si Hao membaca sampai titik ini, dia sangat terkejut. Ini adalah makhluk kuno dari wilayah Laut Binatang, dan ada fenomena besar yang tidak teratur selama kelahirannya. Dia terus membaca, dan dia mengetahui bahwa orang ini tidak biasa. Ketika Kunyu mengudara, bintang-bintang akan menjadi redup. Pada usia 19 tahun, dia bangkit dari laut dan menekan bakat luar biasa dari ke-3.000 provinsi, menjadi nomor 1 di bawah langit. Setelah itu, dia meninggalkan api kuno dan memilih untuk mencari jalan lain Dao, meninggal sebagai hasilnya. Kehidupan individu ini sangat singkat, tetapi sangat mulia dan jarang terlihat sepanjang zaman kuno. Sayangnya, demi menapaki jalan yang berbeda, dia akhirnya meninggal dunia. Ada orang yang merekam jalan Kunyu setelahnya, membuat Si Hao cukup terkejut. Dia dengan hati-hati mempelajari catatan-catatan ini. Ini jelas merupakan buku berharga yang langka, dan bahkan warisan Dao yang hebat pun tidak memiliki salinannya. Biasanya, ini adalah buku tabu, karena akan menyesatkan para jenius dari generasi selanjutnya. Si Hao membenamkan dirinya dalam tumpukan ini,
membaca setiap baris teks beberapa lusin kali. Dia dengan hati-hati berpikir dan merenungkan apa yang harus dilakukan, menganalisis baik dan buruk jalan Kunio. Dia meletakkan buku tulang ini, mengingat semuanya. Kemudian, Si Hao mengambil tulang kuno lain yang ditutupi jejak waktu yang berlalu dan mulai membacanya. Dia merasa sulit untuk tenang. Ini adalah sosok tangguh lainnya. Kalender Viregold, tahun 1243.291, 5 kaisar menerangi langit, tetapi ketika mereka melewati masa jayanya, Huo Jinmo muncul. Ketika Si Hao selesai membaca tulang ini, dia sangat terguncang. Di masa lalu, Viregold Race adalah salah satu dari 10 klan besar yang dikenal sebagai klan kaisar. Itu sebelumnya memiliki 5 kaisar yang secara bersamaan mengendalikan era itu. Ketika 5 kaisar mendekati akhir hidup mereka ingin memajukan legenda surgawi jenius Huo Jinmo yang tak tertandingi ke alam yang lebih tinggi. Tetapi mereka akhirnya gagal. 5 kaisar mengundang seorang teman lama untuk memadatkan Dao sebagai api dan menempat tablet roh untuk Huo Jinmo. Namun, benih Dao akhirnya gagal, dan klan kaisar tidak ada lagi. Dengan naik turunnya dunia, jejak vas berharga Viregold tidak lagi bergema di seluruh dunia. Si Hao menghela nafas. Itu benar-benar disayangkan. Dia dengan cepat melihat sekeliling, menemukan bahwa buku tulang lainnya serupa, semuanya jalan yang diambil pendahulunya dan kemudian direkam. Ini adalah pengalaman yang paling berharga, dapat dianggap sebagai teks rahasia. Nilai buku tulang ini sulit untuk dinilai. Jika mereka berakhir di tangan makhluk dunia saat ini, mereka pasti akan dianggap sebagai teks sejarah rahasia. Namun, ketika seseorang seperti dia melihat mereka, ini adalah buku-buku surgawi yang berharga. Hal-hal ini, Si Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qi Daolin. Sulit bagi satu orang untuk memiliki begitu banyak, karena mereka menyentuh rahasia beberapa sekte besar. Semua barang yang saya curi. Qi Daolin sangat tenang, sampai pada titik di mana ada sedikit kebanggaan. Si Hao terdiam. Dia tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman. Tidak heran orang ini dikelilingi dan diserang oleh banyak sekte. Hanya buku-buku tulang ini saja yang dia kumpulkan membentuk tumpukan besar. Orang hanya bisa membayangkan tentang teknik berharga lainnya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Master Dao ini adalah eksentrik. Dia tidak merasa ragu dengan reputasinya yang terkenal. Ini benar-benar cukup tangguh. Tentu saja, Si Hao tidak akan meremehkannya, melainkan hanya mengagumi. Mungkin di mata dunia luar, keduanya adalah burung berbulu. Kamu bukan satu-satunya jenius di dunia ini. Terlalu banyak yang ingin melangkah di jalan yang berbeda. Yang tua ini adalah salah satunya. Kata Qi Daolin. Jelas terlihat bahwa dia telah gagal. Untungnya, dia tidak mati seperti beberapa makhluk muda tertinggi dan berhasil hidup. Dia terus terang berbicara tentang bagaimana dia berjalan cukup jauh di sepanjang rute itu. Setelah menyimpulkan hasil yang jelas, dia dengan tegas menyerah, tidak dengan bodohnya berjuang dengan nyawanya di telepon. Bakat luar biasa, istilah ini memiliki beberapa arti, tetapi ada juga hal-hal yang tidak berarti. Jika seseorang tahu bahwa mereka pasti akan mati tetapi masih menuju kehancuran, itu adalah kebodohan. Qi Daolin berkata, sama sekali tidak merasa malu dengan retretnya sendiri, sebaliknya percaya itu terhormat. Si Hao tahu bahwa dia memiliki niat baik. Ini untuk memperingatkannya agar tidak berjalan di jalan yang gelap, berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Lagi pula, jalan ini terlalu sulit, jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya.
Itu adalah tempat di mana talenta surgawi sering mengakhiri perjalanan mereka. Aku tahu. Xi Hao mengangguk. Pada akhirnya, dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam buku-buku tulang ini untuk memahami jalan dan metode orang-orang sebelumnya, mengumpulkan pengalaman. Ini adalah landasan, serta tanah untuk sukses. Hanya dengan pengalaman yang terakumulasi melalui pengalaman masa lalu, merebut cahaya kebijaksanaan yang berapi-api. Apakah akan ada peluang untuk berhasil? Tidak ada yang bisa menerobos tanpa dasar. Membangun gerobak di balik pintu tertutup tidak akan pernah berhasil. Dunia luar jelas tidak tenang, terutama wilayah tambang ilahi Provinsi Api. Namun, itu sama sekali tidak terkait dengan Xi Hao. Dia membenamkan dirinya di dunia yang brilian untuk mencari jalan daonya. Dia benar-benar berubah menjadi pecandu bela diri, dari waktu ke waktu mengganggu Qi Daolin untuk meminta bimbingan orang tua itu. Dia mengabaikan tidur dan makanan saat dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam studinya. Meskipun Qi Daolin mengatakan bahwa dia akan mencari murid lain setelah melihat peluang keberhasilannya, dia tetap memberi bimbingan, apalagi dengan serius. Pada akhirnya, Xi Hao muncul dari jalan para pendahulunya, untuk sementara menenangkan pikirannya untuk melampaui semua keadaan emosional. Dia mulai diam-diam merenungkan dan memikirkan semuanya. Benar-benar jalan kematian, katanya lembut. Dia mulai berdiskusi dengan Qi Daolin, tetapi bahkan dengan benda-benda ilahi, surga dan plasenta bumi, kemungkinan kegagalan masih besar sampai membuat satu desahan. Saya tidak akan khawatir tentang hal lain, hanya akan berjalan ke depan dulu. Mata Xi Hao menjadi tegas. Jika dia sudah meringkuk sekarang, maka benar-benar tidak perlu berpikir lagi. Di tanah, bahan surgawi, bulat itu telah lama stabil. Itu terbungkus dalam sumber energi, terus dipelihara oleh langit dan bumi karena menyerap semua jenis hukum alam. Setelah berdiskusi dengan Qi Daolin, dia selalu merasa bahwa plasenta surga dan bumi yang memelihara emas abadi terhubung dengan semua jenis dao besar. Tempat terbaik untuk menghubungkannya adalah tepat di antara alis. Selama proses ini, roh primordial Xi Hao dapat mengamati dan meniru, mempersiapkan hari ketika ia akan menggunakan langit dan bumi sebagai tungku dan menyalakan diri dengan semua jenis hukum alam Dao. Dia harus berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Begitu pertempuran hebat dari 3.000 jenius provinsi dimulai, dia harus menggantikan dirinya sendiri di tempat emas abadi, menyembunyikan tubuhnya seperti telur, dan kemudian menyalakan dirinya yang sebenarnya. Bahkan di bawah perlindungan Qi Daolin, ketika Xi Hao membimbing sumber energi yang mengelilingi objek ilahi, masih ada sesuatu yang tidak terduga yang hampir terjadi. Itu karena berat sumber energi akan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan mendadak hampir membuat tulang dahinya terbelah, karena menjadi berat, dengan satu helai mampu menghancurkan puncak gunung. Untungnya, Qi Daolin benar-benar tangguh, mewariskan kepadanya metode kasar untuk seni 8 langit ke-9. Teknik Kunpeng, teknik Kaisar Petir, dan lainnya muncul bersama, beroperasi bersama untuk mengelilingi objek ini, membuatnya tenang dan mengisolasinya. Ini tepatnya seni 8 langit ke-9, teknik yang mendukung teknik berharga. Bukannya aku tidak ingin mewariskannya padamu sebelumnya, malah takut kamu akan terluka karenanya. Itu karena di alam kultivasi ini, tidak ada cara bagimu untuk menampilkannya. Qi Daolin dengan serius memberitahu alasannya. Jika dia ingin mempelajari teknik ini, dia harus mencapai alam kultivasi yang sangat tinggi. Daging, teks tulang, roh, dan lainnya harus selaras hingga tingkat yang tidak dapat dibedakan. Xi Hao sedikit pengecualian. Dagingnya dan area lainnya sangat kuat,
jadi dia hanya bisa menampilkan metode kasar. Biasanya, para ahli agung dan tubuh pembudidaya api ilahi akan runtuh saat menampilkan metode ini. Mereka membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat sebagai fondasi. Ini adalah persyaratan yang paling mendasar. Jika bukan karena kebutuhan untuk menekan objek ilahi ini, Kidaolin tidak akan segera memberikannya kepadanya karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Si Hao merasakan simbol tulang berkedip di dalam tengkoraknya, serta sensasi yang mengkhawatirkan. Dia bisa merasakan tekanan besar. Ini juga bagus, menggunakan metode surga sebagai sangkar untuk memenjarakan emas abadi. Itu bisa mempertajam teknik berhargamu dan hal-hal lain. Kidaolin berkata sambil tersenyum. Si Hao memahami dengan serius, dan seperti yang diharapkan, ada manfaatnya. Tekanan yang terbentuk ini memaksanya untuk mengoperasikan metode kasar seni 8 langit ke-9 dari waktu ke waktu, memacu beberapa teknik berharga dan melepaskan teks tulang. Ini adalah jenis kultivasi juga. Terlepas dari ini, si Hao mengamati plasenta, mengambil semua jenis hukum alam. Itu sangat bermanfaat bagi semangat dasarnya. Meskipun dia tidak menggantikan dirinya di tempat emas abadi dan membenamkan dirinya di plasenta, dia masih bisa mengamati Dao dan mempelajarinya. Dunia luar tidak tenang. Para murid dari semua sekte sedang menunggu dengan penuh harap. Rumor mengatakan bahwa Yuyu dan Yun 11 mungkin tiba, dan mereka mungkin datang ke ritus Dao makhluk tertinggi. Selain itu, Provinsi Api Gempar. Tambang surgawi klan surgawi mengalami bencana, mengaduk gelombang besar. Di dalam gerbang gunung kecil yang jelek, api yang mengerikan melonjak dari tengkorak si Hao. Indra ilahinya berfluktuasi dengan hebat, menyebabkan Kidaolin melebarkan matanya dan melihat ke atas. Bocah ini selalu mengeluh dengan berisik tentang pergi ke kolam tempat Tribulation Crossing Divine Lotus ditanam, tapi sepertinya itu untuk mencerna jenis obat ajaib yang bisa memelihara indera ilahi. Efek obat tampaknya sekarang telah sepenuhnya disempurnakan. Individu macam apa Kidaolin itu? Dengan sekali pandang, dia bisa mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Alisnya langsung melonjak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mungkinkah itu buah bodi emas? Dia memiliki aura seperti itu, dia benar-benar bisa berhasil. Bahkan dia agak kaget. Kita harus memahami bahwa banyak orang telah mencoba di bidang kultivasi ini, tetapi pada akhirnya mereka semua meledak. Hanya ada kekalahan yang tercatat. Namun, Kidaolin tahu bahwa masih ada orang yang berhasil, atau metode kuno semacam ini tidak akan ketinggalan, yang menyuruh generasi selanjutnya untuk menjelajah. Hanya saja itu tidak pernah ditulis dalam buku tulang. Si Hao duduk di sana tanpa bergerak seperti batu besar. Tengkoraknya bersinar, menerangi seluruh kepalanya. Bahkan rambutnya mulai memancarkan cahaya warna-warni ilahi. Dia selalu tahu bahwa buah bodi emas dapat memperkuat indera ilahi dan memelihara roh primordial, tetapi itu tidak pernah menunjukkan efeknya setelah dia berhasil menyempurnakannya. Hari ini, ada zat tambahan di tengkoraknya yang, begitu indera ilahi terpengaruh, akan menghasilkan perubahan aneh. Semangat primordialnya menguat, dan efek obatnya menunjukkan semua efeknya. Kekuatan mentalnya tumbuh dengan cepat. Orang bisa melihat indera ilahi si Hao berubah di dalam tengkoraknya. Transformasi terakhir membentuk sosok kecil yang memancarkan cahaya suci. Itu indah dan mempesona saat duduk di sana. Itu sangat kuat. Cukup sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Si Hao dapat dengan jelas merasakan transformasi ini, transformasi roh primordialnya. Itu telah berubah menjadi sosok manusia. Sementara itu, dagingnya bersinar.
Teks tulang bersinar lapis demi lapis, mengelilingi seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya melepaskan energi darah yang mengerikan yang mengalir ke langit. Dari kejauhan, seolah-olah kabut darah yang mengerikan menutupi langit. Pada akhirnya, hong terdengar. Esensi darah kembali, terkumpul kembali di tubuhnya. Dia membuat terobosan. Pupil Si Hao meledak dengan cahaya, seolah-olah ratusan pedang panjang Zhang yang tajam dilepaskan ke kejauhan. Dia mencapai tahap selanjutnya dari alam pakar tertinggi. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak, dan sekarang, bersama dengan penguatan roh primordialnya, ranah kultivasinya sendiri juga membuat terobosan, naik satu level, membuatnya sangat kuat. Si Hao berdiri dan melihat ke arah gerbang gunung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.